Pada malam hari ini ya, kita akan bicarakan mengenai ini menurut saya salah satu cerita yang sangat menggugah hati dan pada waktu saya membaca berulang-ulang dan kita akan baca sebentar lagi dari Lukas 2. Ini sangat berkesan ya. Banyak sekali pelajaran moral, pelajaran mengenai Tuhan Yesus, pelajaran mengenai apa yang Tuhan mauin dari kita hanya dari dua tokoh ini. Bahkan nanti kita tambahkan tiga ya, Eli ya. Nah, ini adalah mengenai Lukas 2:25-38. Silakan yang mau baca silakan. Siapa? Kita ini cuma satu bacaan, silakan yang mau baca. Saya Pak, Siap, Liana ya. Lukas 2 ayat 25 sampai 38, demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Ya, terpujilah Kristus ya. Terima kasih ya Liana yang udah membaca ya. Jadi malam hari ini teman-teman kita baca ini adalah suatu cerita di mana ada dua orang yang sangat setia. Setia kepada siapa? Kedatangan Mesias, kedatangan Tuhan Yesus. Dia sudah mengelulukan, dia menunggu di bait Allah. Mereka berdua ini ya. Jadi kalau Simeon ini kan orang yang sudah tua, dan kenapa dia selalu menunggu di bait Allah? Karena dia sudah diberkati oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sudah datang di dalam dirinya. Ini yang ditulis di Lukas 2. Jadi pada waktu Yesus naik surga kemudian Pentakosta, para murid-murid diberikan Roh Kudus. Apa yang terjadi pada Simeon? Simeon karena ketaatannya dia mendambakan adanya Mesias yang dia sangat tunggu, sungguh tunggu, dan akhirnya penantian pun terjadi di mana dia tidak tahu kapan Tuhan Yesus masih bayi dibawa oleh Yosef dan Maria ke bait Allah. Tapi dengan penunduan dan penantian dia yang sangat setia, akhirnya dia bisa melihat Tuhan Yesus sendiri yang masih ditantang, artinya itu digendong ya, dipegang, dan dia sendiri karena sangat setia kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, Yahweh, dia bisa menggendong Yesus Sang Mesias. Wah, ini cerita yang dahsyat. Ini cerita luar biasa. Kita akan belajar bagaimana Simeon uh, pribadinya, bagaimana dia harus menunggu lama untuk mendatangkan, untuk kembali bisa memegang Yesus. Penantian yang begitu lama, begitu setia, dengan iman yang begitu besar, dan tentunya dia di-guide oleh Roh Kudus. Dan akhirnya pun
apa yang diimpikannya bisa terjadi, memegang Tuhan Yesus sendiri pada waktu dia masih bayi. Nah, tentunya tidak semua akan menjadi Simeon. Nah, ini yang kita pelajarin. Karena seorang Simeon adalah orang yang benar dan saleh. Artinya kehidupan kita harus benar dan saleh. Dan kita harus benar-benar sabar. Dan kita harus dinyatakan oleh Roh Kudus. Dia katakan karena umurnya begitu tua, dia bilang dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias sendiri, yaitu yang diurapin Tuhan. Sehingga kedatangannya ke dalam bait Allah, dia selalu mendambakan melihat dan akhirnya bisa terjadi. Dan dia tidak sendirian, teman-teman. Ada lagi seorang namanya Hana yang disebut sebagai nabi perempuan, ya. Dan dia juga pun agak lanjut umurnya, ya. Dia sudah hidup 7 tahun bersama suaminya dan dia sekarang menjanda umur 84 tahun, ya. Nah, tapi yang penting apa yang kita pelajari dari Hana ini adalah dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang dan malam beribadah, berpuasa, dan berdoa. Sehingga kalau kita tahu bagaimana orang yang menunggu mendambakan adanya Sang Mesias yang datang, akhirnya pun dia bisa mendapatkan Sang Mesias yang mereka bisa melihat sendiri dengan mata kepala sendiri Sang Mesias ini, Simeon maupun Hana. Dan ketika itu pula, ketika mereka sudah melihat Simeon dan Hana, mereka tahu bahwa inilah Sang Mesias yang dijanjikan oleh Nabi sejak zaman dulu kala Nabi Yesaya. Nah, kalau kita lihat di sini, memang kedua orang ini adalah menjadi role model untuk kita. Karena mereka mempunyai kepekaan batin untuk mau menunggu begitu lama. Sampai mereka bisa mengenali Mesias sendiri sebelum mereka dipanggil kembali oleh Bapa di surga, balik ke surga, kembali ke dalam kerajaan Allah. Nah, dan disitulah terjadi perjumpaan mereka, walaupun mereka usia tua, mereka melihat bayi Yesus yang menjadi Mesias ini. Terjadi damai yang melampaui usia dan penderitaan. Ya. Nah, kalau kita lihat bagi sendiri untuk bagi Simeon, kita lihat bahwa Simeon itu apa yang dilambangkan oleh Simeon ya. Simeon itu dilambangkan bahwa roh itu yang membawa ke bait Allah. Nah, kita ingat bahwa di mana Roh Kudus tinggal, kita selalu diingatkan oleh 1 Korintus bahwa Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dan demikian juga kalau kita membuka diri kepada Roh Kudus, kepada Bapa di surga, kita melihat bahwa Roh Kudus akan memenuhi kita. Dan karena dia penuh dengan Roh Kudus, berkenan padanya, maka Simeon mau menunggu, mau menanti. Sampai akhirnya dia bisa melihat kepala sendiri. Walaupun dia sudah agak tua, mungkin sudah umur 80 lebih, di mana dia tahu usianya tidak lama, tapi tetap dia menunggu dengan setia. Dia tidak pernah tergoda oleh apapun yang terjadi di dunia. Dia selalu menjaga ketenangan, keheningan batin. Dan terhadap suara-suara yang datang dari Tuhan, suara roh, dia sangat peka. Nah, di sinilah kita menunjukkan bahwa Simeon itu adalah seorang tokoh di mana dia bisa bekerja, dia berkarya, dia hidup di masyarakat Yahudi pada waktu itu, tapi tetap dia berkonsentrasi dan menjaga keintiman hidupnya dengan relasi dengan Yahweh Elohim, dengan Bapa di surga. Dan dia tidak pernah menghilangkan daripada bait Allah. Dia selalu datang ke bait Allah dan menunggu kapan datangnya Mesias. Walaupun tidak ada yang memberitahu. Tidak pernah jelas. Roh Kudus pun tidak memberitahu dia. Oh, besok akan datang. Besok lusa datang. Dia menunggu dengan setia. Dia sabar menanti waktu Allah. Nah, ini satu contoh buat kita. Bahwa kadang-kadang kita tidak sabar. Kadang-kadang kita mau sekarang juga terjadi. Tapi apa yang ditunjukkan Simeon, bahwa di dalam kesadarannya, kesabarannya dalam penantian, Allah akan datang pada waktu yang tepat. Allah datang pada waktu yang tepat adalah di dalam rupa Yesus Kristus yang waktu masih bayi. Jadi dalam artinya dia tidak menolak. Dia menolak jalan yang pintas, dia menunggu, dia tidak pernah mendikte Allah, ya sekarang aku mau lihat Mesias. Tidak bisa. Dia menunggu dan memilih kesetiaan jangka panjang. Walaupun kadang-kadang itu kita kecewa, kadang-kadang kita itu sangat males nunggu ya.
Tapi ternyata memang Allah bekerja dengan caranya sendiri. Allah tidak akan menunjukkan kapan dia akan menunjukkan sesuatu. Tapi kalau kita sabar dan kita benar-benar bertakwa dengan iman kita dalam kepenuhan Roh Kudus, maka Tuhan akan datang. Itu yang ditunjukkan oleh Simeon. Demikian juga Hana ya teman-teman ya. Kayak Hana menunjukkan kembali lagi seorang wanita yang sudah tua menggambarkan pribadi yang menjadikan seluruh hidupnya sebagai persembahan. Dia persembahkan hidupnya sendiri. Dia persembahkan dirinya sendiri. Walaupun dia tahu bahwa semuanya apa yang terjadi mungkin tidak akan berkenan padanya, tapi tetap sebagai hidup sebagai orang yang berkenan. Dan dia juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Hana menunjukkan bahwa hanya satu yang bisa dia sembahkan adalah dirinya sendiri, pribadinya sendiri. Jadi Hana ini mencerminkan apa? Mencerminkan role model yang harus kita hargai, yang harus kita taati, yang harus kita bisa menjadi contoh buat kita. Di mana seorang dengan tekun mendoakan orang lain. Kita pun bisa dengan tekun mendoakan orang lain. Merawat yang lemah atau mengabdikan diri kita di tempat-tempat yang sunyi dan tidak dikenal. Ya. Ya ini contohnya apa kalau di dalam pekerjaan sehari-hari Hana ini? Aplikasinya apa ya? Ibu yang mendoakan anaknya secara diam-diam sepanjang malam. Anaknya mungkin masih kecil atau sudah dewasa, tapi seorang ibu pasti mau mendedikasikan dirinya untuk mendoakan anak-anaknya. Orang-orang yang bekerja secara diam-diam ya, perawat atau pendeta atau pastor atau apapun juga yang menjaga hidup lewat puasa, ibadah, kepedulian terus terhadap sesama. Meskipun tidak pernah loh mendapat sorotan publik, kadang-kadang kita tidak tahu bahwa kita itu memang harus melakukan demikian. Kita harus juga melakukan doa ini dan kesetiaan kita tanpa pamrih ya. Nah, itulah Hana, Simeon dan Hana. Kedua-duanya tidak menanti pujian orang. Dia lo tidak nunggu lo ya orang-orang Yahudi bilang, wah kamu adalah orang yang baik, kamu nantikan Sang Mesias, kamu sangat sabar, kamu mau membuat dirimu berkorban untuk supaya Sang Mesias datang. Tidak, mereka tidak pernah menantikan pujian orang. Tapi karena Roh Kudus datang pada mereka, mereka tahu Mesias Tuhan Yesus Kristus akan datang ke bait Allah, akan dibawa oleh orang tuanya. Itulah kenapa, karena bisa terjadi dan mereka bisa mengerti sendiri di dalam hati karena Tuhan Yesus memberikan atau Bapa di surga memberikan Roh Kudus yang memberikan pengenalan tentang Mesias, tentang Tuhan Yesus sendiri. Bukan raja yang ditungguin. Tapi mereka tahu Sang Mesias ini melebihi raja. Dan bukan tahta pula. Nah ini kita ditunjukkan bahwa Bapa di surga selalu menggunakan hal-hal yang sangat sederhana. Bukan hal-hal yang meriah. Dia tunjukkan bukan ini ada di bait Allah ya, bukan di satu hotel yang begitu besar, yang banyak sekali musik, yang begitu banyak sekali. Tidak, justru hal-hal yang sederhana, yang sangat sunyi, yang kadang-kadang kita membuat kita bosan. Disitulah Allah bekerja. Disitulah Allah menunjukkan kepada kita. At least dia menunjukkan kepada Hana dan Simeon bahwa kehadirannya kadang-kadang tanpa kita sadari dan kehadirannya tanpa kita ketahui. Tapi ini adalah persoalan iman di mana membutuhkan banyak sekali Roh Kudus jalan bekerja. Kepekaan kita itu yang diharapkan. Kepekaan kita terhadap datangnya Roh Kudus dan datangnya Tuhan sendiri untuk menjawab hal-hal yang kadang-kadang kita dambakan. Di mana situ akan menjadi rahmat yang tersembunyi. Kadang-kadang kita meminta sinyal. Kadang-kadang kita minta sesuatu yang tidak berkenan menjadi berkenan. Sekarang juga. Dan kita menjadi anxious. Kadang-kadang kita mendikte Tuhan, kapan nih Tuhan? Kenapa? Dan kadang-kadang kita bosan sendiri menunggunya. Tapi apa yang kita pelajari malam hari ini, Tuhan tidak bekerja demikian. Waktu Tuhan adalah waktunya sendiri. Dia memberikan rahmat secara diam-diam, tersembunyi, tapi membutuhkan kepekaan kita sendiri. Tapi kalau kita mengundang dan kita punya Roh Kudus di dalam diri kita, di mana Dia tinggal di dalam hati sanubari kita, kita akan tahu jawaban-jawaban Tuhan. Seperti juga Dia tahu bahwa Simeon dan Hana, mereka ini tahu bahwa Tuhan juga menjawabnya dengan di mana Joseph dan Maria membawa Tuhan Yesus yang masih bayi ke bait Allah. Ya. Nah,
Cerita mengenai Simeon ini sebetulnya ada kesamaan dengan Eli. Eli itu imam yang ada di 1 Samuel, ya. Nah, Eli itu siapa? Dia dianggap sebagai imam besar pembimbing Nabi Samuel, ya. Nah, ada kesamaan antara Eli dan Simeon. Nah, tapi kita bicara mengenai Eli dulu, ya. Eli bahasa Inggrisnya. Dari 1 Samuel ditunjukkan bahwa dia adalah imam besar dan hakim di Israel yang pada menjelang kenabian Samuel, ya. Dia melayani di kemah suci tabernakel di Silo yang pada waktu itu menjadi pusat ibadah bangsa Israel. Ini ada di buku 1 Samuel, ya. Nah, Eli yang imam menerima Hana, ya, ibu Samuel, ibunya Samuel namanya Hana. Ketika ia berdoa dan berjanji di hadapan Tuhan akan diberi seorang anak, ya. Nah, dikiranya pada waktu itu Hana itu orang yang mabuk, perempuan yang mabuk. Tapi ternyata setelah Hana menjelaskan, saya benar-benar kepengen anak, ya, imam, ya, Imam Eli, dan ya, Eli memberkatinya sehingga Hana mempunyai keturunan, ya. Nah, akhirnya Samuel pun lahir dari Hana dan dia membawa ke tabernakel, kemah suci yang di waktu itu menjadi pusat ibadah bangsa Israel. Dan Hana menyerahkan Samuel, nabi yang besar ini, yang menjadi salah satu nabi besar Israel, kepada Tuhan, ya, kepada Yahweh. Diserahkan sesuai dengan janjinya, kalau saya akan mempunyai anak, ya Yahweh, saya akan menyerahkan kepadamu. Sehingga Eli mendapatkan kehormatan untuk menerima si anak Samuel, untuk tinggal bersama Eli dan menjadi pelayan Tuhan. Dan Eli menjadi pembimbing rohani bagi Samuel. Dan itu terjadi di kemah suci di Silo, ya. Nah, dengan demikian apa yang kita lihat bahwa yang terjadi Eli ini sebetulnya dia tadinya tidak mendambakan tapi akhirnya dia mendapatkan seorang anak, seorang bimbingan yang namanya Samuel. Nah, ini ada komologi kesamaan tindakan antara Simeon dengan Eli, ya. Di mana kalau Simeon tadi memegang Yesus, ya, menantang Yesus dikatakan, ya, memegang Yesus, anak kudus yang dibawa ke bait Allah, ya, dan memberkatinya, ya, karena Eli itu salah seperti disebut sebagai nabi, ya. Sorry, Simeon disebut sebagai nabi. Dia memberkati Yesus dan orang tuanya dengan nubuat ilahi sesuai dengan Lukas yang tadi kita dengarkan, ya. Sedangkan Eli menyambut Samuel yang kecil yang juga dikuduskannya. Eli adalah imam boleh menguduskan pada Yahweh, dilahirkan oleh Hana dan diasuhnya di hadapan Allah. Dan akhirnya Samuel menjadi nabi yang besar bangsa Israel. Nah, apa kesamaannya? Kedua-duanya bukan bapak biologis. Mereka tidak melahirkan, tidak mempunyai anak atas Yesus ataupun Samuel. Tapi mereka menjadi perantara kenabian yang menyambut generasi baru. Di mana Allah memberikan sejarah keselamatan tanpa lewat Samuel, nabi yang besar Israel, ataupun Yesus Kristus. Allah mempunyai rencana sendiri di mana mereka akan menyelamatkan umat manusia lewat Yesus maupun Samuel. Dengan demikian, tindakan Simeon dan Eli ini menunjukkan bahwa mereka menerima kenabian atas karya keselamatan yang belum genap. Belum genap karena apa? Karena Yesus sendiri belum uh, disalib dan naik ke surga pada waktu itu, waktu terjadi, ya. Dan mereka melihat sendiri dengan kemauan mereka adalah Allah yang bertindak melalui anak kecil. Lewat apa anak kecil? Kalau Simeon lewat Yesus, anak kecil. Kalau Eli juga melewat Samuel, nabi besar Israel yang pada waktu itu juga masih kecil. Tapi artinya apa? Menerima janji Allah seperti apa yang Simeon dan Eli lakukan bukan berarti harus memiliki. Tapi kita bisa menyambut dan melepaskan. Jadi artinya gini, kadang-kadang anak orang lain atau orang lain bukan anak kita sendiri, bukan keluarga kita. Kita tidak memiliki mereka. Tapi pekerjaan apa yang Allah lakukan, kadang-kadang kita tidak sadari bahwa apa yang kita lakukan terhadap orang lain, ternyata itu adalah bagian daripada rencana Allah. Jadi jangan selalu berpikir bahwa kalau saya mempunyai anak dan saya mempunyai ini, ya berarti harus memiliki dan saya membesarkan. Tidak. Allah bekerja dengan caranya sendiri
dengan waktunya sendiri. Kadang-kadang kita tidak merasakan bahwa kita mengerjakan itu buat Allah, tapi Allah mempunyai rencananya sendiri, di mana orang lain atau anak orang lain bekerja melalui kita yang digunakan oleh Allah sebagai kepanjangan tangan Allah di dunia ini. Dengan demikian, maka kadang-kadang kita harus menjadi Simeon Eli tanpa kita sadari. Tapi apa yang membuat kita diminta oleh Allah menjadi kepanjangan tangannya? Roh Kudus akan datang pada kita dan menunjukkan di mana kita akan harus bekerja lewat si A, si B tanpa kita sadari. Yang menjadi tunas-tunas kecil, tapi satu hari kalau tunas kecil ini sesuai dengan perintah Allah kita siangi, kita pelihara, maka tunas kecil ini akan menjadi pohon yang besar yang menjadi tempat berkarya bagi Allah, di mana Dia menggunakan kita sebagai Simeon atau Eli. Dengan demikian kita bisa menjadi saksi di dalam dunia yang sangat ribut. Saksi di dalam dunia yang begitu tidak tenang. Begitu menghebohkan. Kadang-kadang kita dengar, waduh kita ini terlalu banyak apa yang kita lakukan. Terlalu banyak hoax-hoax. Terlalu banyak cerita yang miring-miring. Yang kadang-kadang membuat kita ini bingung demikian. Kapan kita akan bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Tapi apa yang kita pelajari malam hari ini dari Simeon, dari Hana, dari Eli, kita harus punya waktu di mana Roh Kudus yang ada dalam diri kita harus menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Dan itu tidak bisa di tengah dunia yang ribut. Karena di dalam dunia yang ribut di mana persepsi kita, indera kita terganggu oleh suara-suara yang negatif, suara-suara yang tidak berkenan dengan Tuhan, suara-suara yang sangat antagonistik. Kapan waktu kita bercakap dengan Allah? Kapan waktu kita untuk mendapatkan nasihat dari Roh Kudus kalau kita tidak diam-diam, tenang, sabar, dan harus tahu bahwa memang Roh Kudus sedang bekerja dan bercakap dengan kita. Berilah kesempatan untuk Roh Kudus yang tinggal dalam kita supaya dia bersuara, supaya dia memberikan kompas apa yang harus kita lakukan. Kalau kita punya iman dan kita berdoa, kita bermeditasi dan kita mau Roh Kudus berbicara yang berasal dari Bapa di surga, maka kita akan mendapatkan sinyal. Kita akan mendapatkan hal-hal yang harus kita lakukan yang berkenan dengan Allah sesuai dengan rencananya. Jadi kita bisa menjadi terang bukan karena dari sorotan, bukan karena dari suara yang begitu bising, tapi justru yang bersinar dari dalam sendiri. Di mana sanctuary, tempat Roh Kudus berasal, yaitu yang ada di dalam hati nurani kita. Mari kita jadi saksi yang diam. Mari kita bisa menjadi saksi yang benar-benar sabar. Tapi dengan kepercayaan kita dengan penuh bahwa Roh Kudus memenuhi hati kita. Saya yakin teman-teman kita semua bisa menjadi Simeon dan Hana di area di tempat yang ramai ini dan juga menjadi Hana dan Simeon menjadi dunia yang modern ini. Nah, disinilah kita harus menjadi tekun. Disinilah kita harus bukan hanya mempunyai iman yang minta cepat semuanya cepat, tidak. Cara kerjanya Tuhan adalah dia makan waktu, dia menggunakan waktunya sendiri yang kita tidak pahami. Kita tidak mungkin mendapatkan ganjaran yang cepat. Kita tidak mungkin kalau Tuhan tidak mau karena waktunya beda dengan waktu kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah bersabar. Tapi kalau kita membiarkan Roh Kudus bekerja, maka Bapa di surga akan memberikan hal yang terbaik. Seperti juga Yesus katakan, ketuklah pintuku maka aku akan datang. Tapi kapan aku datang? Aku tidak pernah, Yesus di dalam Injil tidak pernah mengatakan, saya akan datang untuk membereskan masalahmu. Bukan itu. Masalahnya adalah kita harus bersabar. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Simeon dan Hana ya. Mereka hidup dalam penantian yang panjang tapi tidak pasif. Tidak pasifnya di mana? Dia menanti benar di bait Allah tapi mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka merenungkan janji-janji Allah dan tetap membuka diri terhadap misteri waktu ilahi. Jadi jangan dikira bahwa kalau kita hanya janji kalau kita nunggu ke jawaban Tuhan hanya pasif, tidak. Kita diharapkan untuk berdoa.
melakukan puasa, merenungkan janji-janji Allah. Dengan demikian kita akan tetap dekat kepadanya dan kita membuka diri di mana Roh Allah akan bekerja dalam diri kita. Dan itu membutuhkan kesabaran. Di mana kehidupan kita ini sehari-hari kadang-kadang itu membuat kita tidak sadar, tidak sabar ya. Kita nyetir, wah macet. Kita apalagi, oh ada orang lain yang membuat rintangan dan lain-lain. Dan inilah masalahnya bahwa kesabaran harus kita tetap tinggikan, dan karena kan kita setia pada janji Allah, bukan soalnya berapa cepat ini harus dilakukan, berapa cepat harus digenapi, bukan itu. Tapi kesabaran dan berapa hati ini tetap terarahkan kepada Tuhan. Tanpa kita punya kesadaran dan kita tidak mengharapkan dan kita mengarahkan hati kita pada Tuhan, Roh Kudus tidak bisa bekerja, ya. Sehingga kalau kita lihat, kesabaran membuahkan penantian. Tapi penantian itulah adalah jalan pembentukan kita. Dia akan membentuk iman kita. Iman kita yang tadinya kecil menjadi lebih besar karena kita bersabar, karena kita menanti-nantikan dan kita mengharapkan kedatangan Mesias seperti yang Simeon dan Hana lakukan. Kalau kita mungkin saat ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang, kita tahu bahwa kita juga mempunyai masalah. Dan disitulah di mana Tuhan Yesus akan bekerja dan masalah-masalah kita akan dibantu dan hidup kita akan menjadi lebih damai sejahtera kalau kita melakukan kesabaran dan penantian seperti yang ditunjukkan oleh Simeon dan Hana ini. Dengan demikian keteguhan hati kita akan membawa pengharapan dan juga pengenalan pada Allah. Ya. Jadi take home message-nya adalah kesabaran ya teman-teman ya. Dan nantikanlah apa jawaban Allah itu. Karena tidak langsung kita mendapatkan jawaban Allah itu. Kita harus menanti dengan sabar, dengan iman. Dan disitulah Roh Kudus akan bekerja. Karena kita membiarkan kesempatan kita bahwa satu hari bahwa Tuhan akan datang, Tuhan akan memberikan janjinya kepada kita, dan kita akan mendapatkan kedamaian di dalam hati karena kita sudah bersabar dan menunggu, menanti, akhirnya janji dia juga akan terjadi. Ya. Di samping kesabaran ya, pasti kita harus dengan kepekaan, kesensitivitasan terhadap Roh Kudus. Ini yang tadi kita bicarakan, kalau kita tidak mempunyai hati dan kita tidak mempunyai kedekatan hati kepada Roh Kudus, penantian itu tidak akan datang. Tapi kalau kita mempunyai sensitivitas kepekaan, karena kita sudah membuka hati kita pada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan datang. Seperti juga Simeon yang digambarkan sebagai orang yang selalu datang ke bait Allah karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan karena rutinitasnya, tapi karena gerakan roh. Nah ini contoh. Kalau kita ke gereja, kita berdoa, bukan karena rutinitas. Jangan karena rutinitas. Karena rutinitas akan menghilangkan tujuan kita. Kenapa kita menuju seakan-akan ke bait Allah, menuju mencari Allah. Tapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam ketaatan batin kita, itulah yang membawa kita ke dalam persekutuan dengan teman-teman di satu gereja dimanapun juga. Nah ini yang digambarkan oleh Simeon. Dia tidak datang ke bait Allah bukan karena rutin. Kalau cuma rutin menjadi kebiasaan, menjadi dependensi, Simeon tidak akan mendapatkan jawaban apa yang dia dapatkan. Tapi karena dia dipimpin oleh Roh Kudus, dia mempunyai tujuan, dia mempunyai goal bahwa saya harus melihat Mesias. Saya harus melihat Yesus sebagai bayi yang satu hari akan datang. Walaupun dia umurnya mungkin tadinya 60, kembali tiba-tiba menjadi 80, dia tahu dia umurnya tidak lama, tapi dia tahu Roh Kudus sudah memberikan dia kesempatan untuk menanti Tuhan, dan dia bisa tahu. Dia tahu kapan dan bagaimana janji Allah itu bekerja dalam sejarah keselamatan. Yesus akan datang, dan akhirnya pun di dalam keheningan, kontemplasi, dan penyerahan hatinya karena dia selalu datang dipimpin oleh Roh Kudus, akhirnya dia bisa menimang-nimang, dia bisa memegang Yesus sendiri. Ya. Jadi jangan kalau kita menjadi berdoa bukan karena ritual. Asal komat kamit, asal ngomong, asal doa, tidak. Biarkanlah Roh Kudus bekerja. Biarkanlah kita dengarkan bisikan-bisikan roh itu. Itulah yang akan membuat kita lebih peka, itulah yang membuat kita lebih dekat kepadanya, kepada
Bapa di surga. Karena Roh Kudus akan membimbing kita. Bukan hanya untuk doa, tapi juga membuat keputusan-keputusan sehari-hari. Keputusan-keputusan yang besar untuk pekerjaan atau apapun yang kadang-kadang membuat kita bimbang. Keputusan dalam keluarga, keputusan dalam dengan teman, keputusan dengan profesional. Mari kita dengarkan Roh Kudus. Mari kita dengarkan rencana Allah apa yang Dia mau dalam kehidupan kita. Sehingga ini yang kita dengarkan dari Simeon bahwa jangan semua hal dijadikan rutin. Jangan semua hal menjadikan kebiasaan atau dependensi. Tapi justru kita dengarkan arah Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Bisikan Roh Kudus. Supaya kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Allah sendiri. Nah, kalau kita sudah melakukan demikian karena kita mendengarkan bisikan Roh Kudus, maka kehidupan kita ini bukan menjadi rutin, malah menjadi persembahan kepada Allah. Kita persembahkan hidup kita kepadanya. Dan ini pun yang ditunjukkan oleh Hana. Kita ambil Hana sebagai orang yang sudah berusia lanjut ya. Dia tidak pernah larut dalam kesedihan. Dia tidak pernah merasa terasing walaupun dia sebagai janda yang sudah ditinggal oleh suaminya. Tapi kembali lagi kita diajarin dari Hana bagaimana dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Persembahan satu-satunya yang dia lakukan adalah hidupnya. Ini sebetulnya analogi dengan persembahan Yesus yang mempersembahkan hidupnya untuk kepentingan manusia, mengambil dosa-dosa kita. Hana juga melakukan yang sama dengan caranya sendiri. Cara yang juga berkenan pada Tuhan di mana dia menunggu Sang Mesias di bait Allah tanpa tahu dia kapan datang. Tapi dia bukan kembali lagi. Dia datang ke bait Allah bukan karena pelarian sebagai janda atau sebagai orang yang terasing atau sebagai orang yang sedih, mungkin orang yang depresif, orang yang mengalami masalah-masalah mental. Tidak. Dia datang untuk mempersembahkan dirinya karena dia tahu dia punya Roh Kudus di dalamnya yang membuat dia datang dan dia setia untuk menunggu Mesias di bait Allah. Jadi ini adalah pilihan hidup. Simeon dan Hana membuat pemilihan hidup untuk mempersembahkan hidup mereka kepada Allah. Dan mereka menghidupi ya, kembali lagi teman-teman ya, bukan pasrah, bukan pasif, tapi mereka berdoa dengan cara mereka. Mereka berpuasa dengan cara mereka. Dan mereka juga beribadah dengan cara mereka. Intinya, it does not matter how you pray, how you fast, and how you do your conduct, your liturgical whatever every day. Yang berkenan itu adalah hatimu yang dipimpin oleh Roh Kudus dan selalu takut kepada Allah, kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus yang akan datang. Nah, disinilah menunjukkan bahwa kita mempunyai etika di mana kalau kita mempersembahkan diri kita, seperti juga Hana mempersembahkan dirinya, maka kita akan memberikan semuanya dan kita harus rela untuk menunggu dengan kesunyian. Bahwa kekuatan moral yang Hana punyai, itulah yang akan menyelamatkan kita. Seperti Hana menyelamatkan dunia. Secara diam-diam, Hana dipakai oleh Tuhan sebagai salah satu aktor di dalam sejarah penyelamatan manusia. Dan kita pun bisa dipakai Tuhan sebagai salah satu aktor di dalam bagaimana Tuhan bekerja di dunia saat ini. Dengan demikian, teman-teman, kalau kita lihat, ingat Hana, ingatlah persembahkan hati kita, persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan berkenan apa yang kita persembahkan. Ya. Nah, di samping itu, Simeon dan Hana tidak nuntut ya tanda-tanda. Wis, kapan ini ya Tuhan Yesus datang, Mesias datang, apakah ada angin? Oh, apakah saya harus bermimpi? Oh, apakah ada orang lain yang datang? Apapun juga, dia tidak menunggu itu dan mereka tidak menuntut tanda-tanda dari Tuhan. Mereka sabar, mereka berpasrah, mereka berserah. Tapi di dalam mereka pasti kepastian itu akan datang. Justru Yesus datang di dalam hidup mereka. Seperti juga Yesus datang dalam diri kita.
Tapi Yesus datang tidak sebagai orang yang kaya, orang yang mempunyai kedudukan, orang yang punya atau orang tuanya mempunyai harta, tidak. Power yang tinggi, anaknya raja, tidak. Anaknya nabi, tidak. Anaknya imam yang berasal, tidak. Dia datang sebagai seorang bayi yang rapuh, tanpa perlindungan. Dan Yosef dan Maria itu adalah orang tua yang sangat miskin yang harus ke sana kemari karena waktu itu Herodes ngejar-ngejar dan lain-lain. Dia kembali lagi ke Yerusalem sampai ke menyerahkan Yesus ke bait Allah. Orang tuanya Yesus, Maria dan Yosef itu adalah orang-orang yang miskin. Disinilah dimana kita diajarkan dari pelajaran Simeon dan Hana, jangan menantikan hal yang grandeur. Jangan menantikan hal yang besar-besar. Jangan menantikan hal yang megah. Justru Tuhan datang dalam sifat kerapuhan. Justru Tuhan datang dalam sifat kesederhanaan. Tanpa perlindungan, dan dia sering menunjukkan kedatangan dia adalah dalam kesederhanaan sebagai orang-orang yang miskin. Jadi kita diajari bahwa misteri Tuhan itu adalah misteri bukan yang kita harapkan sekarang. Dalam kemegahan. Tapi justru hal yang kecil-kecil, yang biasa, yang sederhana, yang rentan. Hal-hal yang kadang-kadang kita tidak pedulikan. Karena kehidupan kita yang sudah enak. Kehidupan kita yang serba cukup. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan orang-orang lain yang sangat membutuhkan kita. Yang rentah. Yang kadang-kadang tanpa perlindungan, yang rapuh. Yang kecil, yang biasa, yang di bawah kita adalah derajatnya mungkin kita tidak pernah memikirkan. Tapi justru disitulah Tuhan bekerja. Kekuatan sejati justru tersembunyi dalam kelemahan. Ini yang kita dapatkan pelajaran firman Tuhan malam hari ini, bahwa dia bekerja dengan caranya sendiri, bukan dengan cara yang kita maui, dengan cara yang megah, yang harus grandeur, yang harus punya uang banyak, harus ini, tapi justru sederhana-sederhana ini yang justru menunjukkan kemegahan, tersembunyi di dalam kelemahan. Disitulah kekuatan sejati Allah. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan itu ya teman-teman. Yang kita perhatikan harus yang mewah, yang megah. Tapi justru Allah bekerja tidak demikian. Dan disinilah kepekaan kita untuk melihat bahwa Allah selalu hadir dimanapun dia mau. Dan yang pasti dia akan hadir dalam kesederhanaan. Sehingga kalau kita lihat bagaimana Allah bekerja di dalam sejarah, pada waktu Yesus dilahirkan, Yesus dibawa ke bait Allah. Dan disitulah kita menunjukkan bahwa penggenapan janji Abraham, Musa, dan para nabi orang-orang Israel yang terjadi. Disitulah terjadi sejarah penyelamatan manusia lewat hal-hal yang sangat sederhana. Disitulah Allah menyatakan dirinya lewat hal-hal yang sederhana. Jadi dengan demikian, maka kalau kita mau mengikuti apa yang Tuhan maui, kisah dari kisah penebusan sampai modern, kehidupan modern, maka semua akan terjadi tanpa kita rasakan. Dan jangan sampai kita menghilangkan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin buat kita tidak ada harganya. Justru di iman yang besar akan membawa kita kepada penggenapan historis. Seperti juga yang terjadi pada Simeon dan Hana. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, bahwa Simeon tidak hanya melihat Allah. Dia melihat Mesias. Dan dia membuat nubuat ya. Bahwa satu hari anak ini Mesias yang dia tahu, ini rasakan, dia rasakan. Dia tidak mengenal Yesus, tapi dia tahu bahwa anak ini adalah anak Tuhan. Yang anak ini yang menjadi Mesias. Kenapa? Karena Roh Kudus yang datang. Sehingga dia katakan anak ini akan menimbulkan perbantahan. Akan menimbulkan perpecahan. Ya. Dan bahwa Maria akan mengalami pedang yang menembus jiwamu. Dan nubuat ini sebetulnya bukan kutukan, tapi wahyu yang diberikan oleh Roh Kudus sendiri. Di mana di dalam sejarah keselamatan,
anak domba Allah yaitu Yesus sendiri akan menimbulkan perpecahan. Tapi justru disitulah Allah bekerja. Karena di mana Allah bekerja, kebenarannya akan selalu terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, selalu tidak menenangkan. Apalagi buat Yesus sendiri dia harus mati. Dia harus membongkar, dia harus melukai diri sendiri demi penyembuhannya, penyembuhan manusia. Di mana manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, dia harus kembalikan ke dalam takhta surgawi. Di dalam pekerjaan Allah. Di mana dia akan menjadi manusia-manusia, akan mempunyai hubungan langsung dengan Allah. Kalau Yesus tidak mati, teman-teman, mungkin malam hari ini kita tidak bisa kita minta kepada Tuhan Yesus datanglah, Roh Kudus datanglah. Karena tidak ada koneksi antara Tuhan dengan kita. Karena tidak tertutus karena dosa-dosa kita. Tapi itu semua sudah dihilangkan sehingga penyembuhan kita, penyembuhan dari dosa yang sejati begitu besar bisa terjadi karena Tuhan Yesus sudah mati. Nah, disinilah hal yang kita pelajari dari Simeon dan Hana apa? Bahwa spiritual kita yang sejati, harus tidak takut pada luka. Kadang-kadang hal yang negatif membuat kita akan berbesar hati, karena kita tahu hal-hal yang mungkin ada satu pengalaman yang tidak mengenakan hati, tapi karena kita berbuat dan kita menyerahkan diri pada Allah, lewat luka itu kita akan disembuhkan. Lewat luka itu kasih yang begitu besar akan bisa mengembalikan luka-luka dan hilangkan luka-luka. Jadi kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan. Tapi justru kebenaran yang menyakitkan akan menyelamatkan kita. Jadi dengan demikian maka kita harus melihat bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, apakah itu suatu hal yang tidak berkenan, apakah itu suatu hal yang sangat menyakitkan, disitulah Allah bekerja. Jangan sampai kita tidak mendengarkan pada apa yang Tuhan katakan pada saat itu, dan kita hanya mau kita sendiri menghilangkan diri dari ketidakenakan, keparahan atau apapun yang terjadi. Karena disitulah Tuhan bekerja, disitulah Tuhan kita kasih kesempatan untuk menyembuhkan, dan dari kesempatan itulah kita mendapatkan kasih yang lebih besar, damai yang lebih besar, damai kesukacita yang lebih besar, yang dahsyat yang berasal dari Tuhan sendiri. Karena kita boleh memberi kesempatan untuk Tuhan itu bekerja di dalam diri kita. Nah, itulah pesan dari Simeon dan Hana. Nah, satu lagi, ya. Simeon dan Hana dipakai oleh Tuhan, ya. Kadang-kadang kita juga nggak ngerti kenapa Simeon dan Hana ini orang-orang yang tua, ya. Di dalam Lukas tidak diceritakan bahwa oh ini adalah orang-orang yang sangat terhormat. Misalnya nabi-nabi atau imam-imam yang besar yang terkenal. Yang saat itu semua orang Israel atau orang-orang Yahudi pada waktu itu menyembah orang-orang yang sangat mempunyai status. Tidak. Tapi justru mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana kembali. Orang sederhana yang dipikir diambil oleh Allah untuk menjadi saksi pertama akan kedatangan Mesias di bait Allah. Jadi apa kembali lagi pekerjaan pelajaran yang kita dapatkannya? Bahwa Allah bekerja dengan cara sendirinya. Yesus datang dari keluarga yang sangat miskin. Tapi kita yang dipilih Allah untuk menjalankan pekerjaan Allah. Kita tidak harus berbesar hati. Kita tidak harus menjadi orang yang sangat terkenal. Orang yang terpelajar. Orang yang diketahui dan ini. Cukup kesederhanaan. Bukan posisi, gelar, atau pengaruh yang menentukan. Yang menentukan adalah kemurnian hati kita, di mana kita membuka Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati sanubari, dan Allah akan menimbulkan banyak sekali perubahan dalam diri kita, dan kita akan diperbolehkan menjadi bagian daripada cara bekerjanya Allah di dunia ini. Sehingga tidak tergantung pada ketulusan iman dan kerjanya Tuhan, tidak tergantung pada status sosial kita. Kita tidak harus menjadi orang terhormat untuk bisa mengerjakan apa yang Allah mau kita kerjakan. Justru tanpa sorotan ini yang dicari oleh Allah. Justru kesederhanaan kita yang menjadi kesempatan di mana Allah melakukan apa yang dia mau dia lakukan. Ya. Nah, untuk itu apa yang dihadapin? Ya teman-teman, kematangan rohani. Di mana kemelekatan kita harus kita hilangkan. Lepaskan diri kita
Kau lepaskan apa yang sudah ditunjukkan Simeon dan Hana, bahwa kita mempunyai damai batin yang mendalam. Di mana kita tahu kita mempunyai arah karena Roh Kudus sendiri yang bekerja di dalam diri kita, maka kita akan mengalami perjumpaan dengan Allah. Disitulah dikatakan pada waktu Simeon berdoa, ya, nunc dimittis, ya, pernyataan siap untuk mati. Dia katakan, sekarang ya Tuhan, aku sudah melihat Mesias. Biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Dia sudah mempersembahkan hidupnya karena dia sudah menunggu Tuhan Yesus begitu lama dengan kesabaran, dengan penantian yang tinggi. Justru disitulah Tuhan Yesus bekerja, Allah bekerja dan Tuhan Yesus datang kepada Simeon. Dan doa Simeon menunjukkan bahwa hidup ini bukan diukur dari panjangnya hidup, tapi kepenuhan hidup. Di mana dia mempersembahkan hidupnya untuk menanti Mesias. Dia sebagai orang yang sederhana menanti Mesias yang sederhana. Dan dia mendapatkan kepenuhan itu. Itulah yang diajarkan oleh Hana dan Simeon. Dan justru karena dia kepenuhan dan dia menantikan dengan sabar, maka Tuhan melihat itu dan datanglah Mesias kepada hidupnya yang sudah dinanti-nantikan. Dan pada akhirnya dia bicara, sekarang hamba-Mu bisa pergi dengan damai sejahtera. Engkau sudah memberikan janji-Mu Tuhan supaya aku bisa melihat Mesias. Sesuai dengan firman-Mu aku sudah melihat dan sekarang saatnya aku boleh pergi sekarang. Nah, kalau orang tidak mempunyai damai batin, batin yang sangat damai, yang sangat mendalam, yang begitu besar, kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, dan begitu besar pengaruh Roh Kudus, bagaimana dia mau mati? Dia tidak takut mati. Dia bahkan sebelum mati dia mempunyai arah, yaitu arah di mana dia harus melihat Mesias sendiri. Dan arah itu sudah tercapai dengan datangnya Mesias di bait Allah. Ya. Wah, ini cerita yang besar. Begitu besar. Begitu menunjukkan kita banyak yang kita pelajari dari Simeon dan Hana ini. Di mana kesaksian-kesaksian ini bisa menjadi buah-buah kehidupan yang harus kita hidupi sendiri. Ya. Hana tidak hanya berdoa dalam keheningan, tapi juga keluar untuk bersaksi. Ya. Dia menjadi pewarta yang menyampaikan kabar penebusan pada semua orang yang menantikan keselamatan. Kesaksian Hana dan Simeon ini bukan hasil paksaan, ya. Tidak ada di dalam Injil Lukas bab 2 menunjukkan bahwa Hana dan Simeon dipaksa oleh orang lain. Dia harus melakukan kehendak orang lain. Dia harus menunjukkan bahwa dia melakukan sesuatu. Tidak. Tapi justru karena kepasrahan dia menunjukkan batin dan keteraturan dan juga kepenuhan oleh Roh Kudus yang membuat dia sangat otentik berharap pada Tuhan. Yang membuat dia sangat mengharapkan kedatangan Tuhan. Kalau bukan berasal dari dirinya sendiri, kalau dari rutinitas itu tidak akan terjadi. Karena dia tahu satu hari dia hilang, dia tidak menuju ke bait Allah, tiba-tiba Mesias datang. Tapi karena dia setia, dia tinggal di bait Allah sampai Mesias itu datang. Kepenuhan yang besar, batin yang otentik, di mana kesetiaan dan penantian itu adalah berdasarkan kesabaran yang dipandu oleh Roh Kudus. Akhirnya toh dia bisa menjadi kenyataan. Ya, itu menunjukkan bahwa kesaksian bukan dimulai dari panggung atau sorotan atau diminta orang lain, bukan dari rutinitas, bukan dari kemauan orang, tidak, tapi dirinya sendiri. Dengan demikian, maka kita juga bisa menjadi sabar. Dengan demikian kita bisa juga menunjukkan bahwa penantian di dalam kehidupan kita di mana Tuhan menunjukkan apa yang harus kita lakukan juga bisa terjadi. Seperti yang ditunjukkan oleh Simeon dan Hana. Kalau kita sudah mempunyai hati yang baik, batin yang baik dengan kesabaran penantian, maka Tuhan akan menunjukkan, terangnya akan ditunjukkan kepada kita. Tidak membagikan, dia tidak membagikannya. Tapi kita dengan setia menunggu dan kita akan mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus. Pencerahan yang berasal dari Tuhan sendiri. Nah, ini adalah cerita yang begitu dahsyat, yang begitu besar, di mana Simeon dan Hana digunakan sebagai firman Tuhan malam hari ini, yang harus kita hidupi, yang harus kita
lakukan, yang menjadi role model buat kita supaya kita tidak hanya menunggu-menunggu tapi kita pasif, dan kita tidak kita pasif tapi kita harus aktif dalam berdoa. Kalau perlu berpuasa, melakukan meditasi, membaca firman, mendengarkan puji-pujian, dan apapun yang membuat kita koneksi, tapi jangan dalam keramaian. Hana dan Simeon menunjukkan mereka sendiri-sendiri tanpa paksaan menanti Tuhan di dalam keheningan batin di bait Allah. Di bait Allah pastinya tidak akan rame-rame. Di bait Allah tidak ada toa atau speaker. Di bait Allah tidak ada musik-musik. Di dalam bait Allah juga pasti adanya keheningan. Keheningan yang membawa kita menuju ke batin kita, hati dan saudari kita, di mana Roh Kudus bekerja di dalam batin Simeon dan Hana, dan Roh Kudus juga bekerja karena tempat Dia di mana, Dia ada di dalam kita. Nah, apa yang dapat kita konklusikan malam hari ini? Yang pertama, pastinya kita melihat, kita belajar bahwa iman yang setia menanti adalah bentuk kedewasaan rohani. Jadi kalau kita setia dalam menanti, kita sabar dalam menanti, itu menunjukkan bahwa kita punya iman sejati. Iman sejati tidak harus semuanya instan saat ini juga terjadi atau besok terjadi. Iman yang sejati akan menunjukkan kita punya keteguhan batin yang bisa bertumbuh dengan doa keheningan, dan juga di mana pengharapan di dalam hati kita terjadi. Kasih, iman, dan harapan semua terjadi juga di dalam Simeon dan Hana. Itulah Roh Kudus bekerja. Yang kedua, iman yang setia menanti kesabaran akan membawa kepekaan spiritual yang akan membuka mata kita kepada hal-hal yang biasa di mana Tuhan bekerja. Tuhan tidak bekerja suatu hal yang grandeur, yang besar, yang megah, yang mewah. Tidak. Tapi justru hal-hal yang sederhana ini. Dia datang dalam kerentanan. Dia datang dalam kesederhanaan. Dia tidak datang dalam kemegahan. Dia tidak datang di dalam satu hal yang membuat kita merasa punya power, punya harta, punya apapun juga. Tapi justru di dalam hal yang sederhana dia datang. Hal-hal yang biasa. Dan kepekaan spiritual untuk melihat di mana Allah datang. Inilah yang harus kita pupuk. Yang harus kita selalu jaga supaya kita bisa mengerti kapan Allah bekerja. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bersaksi dengan hidup kita. Seperti juga Simeon dan Hana bersaksi dengan atas kedatangan Mesaya, kedatangan Tuhan Yesus. Kita juga harus bisa bersaksi, menunjukkan bahwa kita mempunyai pengalaman yang besar. Bersaksi atas keajaiban-keajaiban hidup kita sudah terjadi. Bersaksi di mana Tuhan sudah bekerja lewat kita. Bersaksi di mana kita akan menjadi penolong-penolong dan menjadi pewarta-pewarta bagi Tuhan. Sehingga kalau kita menjadi kesaksian seperti Hana dan Simeon juga melakukan kesaksian, itu akan menjadi ketenangan, harapan, dan membawa kedamaian, peaceful in our life. Karena kita boleh menjadi saluran berkat, saluran cinta, saluran damai bagi teman-teman kita. Nah, itulah hasil-hasil daripada buah-buah Roh Kudus. Kalau kita melakukan itu, maka kita selalu mendapat ketenangan. Ketenangan batin. Kita tidak takut-takut seperti kita bicarakan minggu lalu. Kita tidak anxious, kita tidak cemas. Karena apa? Kita biarkan Allah bekerja di lewat Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dan inilah pengajaran dari Simeon dan Hana ini seharusnya meneguhkan kita. Oke, sampai di sini ya teman-teman ya. Kita harapkan bahwa semoga berkenan di mana Tuhan akan bekerja. Mari kita menjadi saluran-saluran berkat, saluran-saluran damai. Seperti yang sudah Hana dan Simeon lakukan pada waktu mereka